Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ariska Ritonga dengan NIM 2023210069. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 unit 3. Di sini saya tujuannya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pembelajaran PAI, di mana di sini menjelaskan materi tentang jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT. Nah, jadi sebelum jauh kita mengupas tentang ICT tersebut, kita harus tahu apa sih ICT itu. Nah, jadi ICT itu singkatan dari bahasa Inggris yang Inggrisnya itu Information and Communication Technology. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebut teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ICT ini adalah media yang memanfaatkan teknologi, contohnya itu seperti komputer dan internet. Nah, jadi dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Artinya itu, teknologi digunakan bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai bagian dari cara belajar yang lebih modern dan menyenangkan. Setelah kita mengetahui apa arti dari ICT itu, di balik pengertiannya ada tujuannya. Tujuan ICT dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua itu ada mempermudah pemahaman konsep melalui tampilan visual dan interaktif. Yang ketiga ada mendorong pembelajaran aktif dan mandiri. Dan yang keempat ada menciptakan pengalaman belajar yang menarik. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengembangkan kemampuan literasi digital yang sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Nah, setelah kita bahas tadi pengertian ICT dan tujuan penggunaan ICT itu, kita sekarang masuk sesuai judul, yaitu jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT. Jadi jenis-jenisnya ini ada 4 jenis atau 4 macam media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama itu ada media berbasis komputer. Yang kedua ada media berbasis mobil atau smartphone. Yang ketiga ada media berbasis internet. Dan yang keempat ada media berbasis multimedia interaktif. Nah, jadi keempat jenis ini memiliki karakteristik dan manfaatnya yang berbeda-beda. Bukan semua yang sama, tapi semuanya ini berbeda-beda dan tergantung dari cara penggunaannya di kelas. Nah, setelah tadi ada 4 macam, maka satu persatu akan saya jelaskan. Yang pertama tadi ada media berbasis komputer. Jadi media ini adalah pembelajaran yang menggunakan perangkat komputer. Contohnya itu seperti pada program latihan soal, simulasi, atau tutorial. Contohnya kita menggunakan software seperti GeoGebra, VHET, Scratch, dan AutoCAD Edu. Nah, jadi kelebihannya dari media berbasis komputer ini, tampilannya itu lebih menarik, interaktif, bisa digunakan tanpa koneksi internet, dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi media ini sangat cocok untuk pembelajaran mandiri di laboratorium komputer. Selanjutnya media berbasis internet. Jadi jenis ini memanfaatkan jaringan internet untuk mengakses materi, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Jadi pada media ini kita tidak bisa tanpa internet. Jadi kita harus mempunyai internet untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang berbasis internet ini. Contohnya itu seperti Google Classroom, itu kan harus pakai internet. Satu Edmodo, YouTube Edu, dan Khan Academy. Nah, itu kita harus memakai internet atau jaringan. Jadi kelebihan dari media ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, selanjutnya mendukung kerjasama dan diskusi melalui Zoom, misalnya bisa Zoom online. Selanjutnya, serta materi mudah diperbaharui. Walaupun salah, jadi kita bisa ganti asalkan jaringan kita ada atau internet kita ada. Namun kekurangannya adalah butuh jaringan internet yang stabil dan berisiko menimbulkan distraksi jika tidak fokus. Nah, jadi untuk media berbasis internet ini harus memang betul-betul penuh jaringannya. Kalau tidak, misalnya tidak ada jaringan, nah jadi kita akan amburadul semua yang berantakan.
Jadi kekurangannya itu harus membutuhkan koneksi internet yang betul-betul stabil. Selanjutnya yang ketiga yaitu media berbasis mobile. Nah, jadi media ini menggunakan perangkat seperti smartphone atau tablet. Nah, menggunakan HP seperti yang sekarang ini. Contohnya itu aplikasi yang menggunakan smartphone atau tablet, aplikasi Duolingo, nah, Ruang Guru, Quiver, Kahoot, dan podcast pendidikan. Nah, contohnya kayak Ruang Guru kan kita menggunakan HP untuk memakai aplikasi tersebut. Quiver, Kahoot, nah kita itu menggunakan smartphone atau tablet. Nah, adapun kelebihan dari media ini itu praktis, bisa belajar di mana saja, mendorong pembelajaran mandiri, dan memiliki banyak fitur interaktif seperti kuis dan video. Nah, jadi jenis ini sangat sesuai untuk generasi muda yang akrab dengan pengguna gadget seperti kita Gen Z ini. Nah, yang terakhir atau yang keempat ada media berbasis multimedia interaktif. Nah, jadi media ini menggabungkan teks, gambar, suara, video, dan animasi dalam satu tampilan. Contohnya itu kayak seperti PowerPoint yang saya buat seperti ini kan. Nah, di situ ada gambar, tulisan, suara yang sedang saya buat ini. Nah, jadi itu disebut media berbasis multimedia interaktif. Nah, bukan hanya PowerPoint saja, contohnya kayak video pembelajaran, animatif, di Canva ataupun di Powtoon. Nah, serta penggunaan virtual reality untuk simulasi. Kelebihan dari media ini adalah tampilannya visual dan menarik. Nah, jadi bisa sesuka hati kita mau kayak mana tampilannya. Di situ banyak juga template-templatenya, contohnya kayak di Canva. Nah, itu banyak kayak template-templatenya. Jadi setelah itu kelebihannya membuat siswa lebih terlibat dan cocok digunakan untuk materi yang kompleks atau butuh penjelasan mendalam. Nah, selanjutnya kita masuk ke tantangan penggunaan ICT. Nah, jadi walaupun banyak manfaatnya ICT ini tadi, tapi pengguna ICT juga punya tantangan. Di antaranya itu keterbatasan fasilitas dan jaringan di beberapa sekolah. Nah, jadi nggak semua sekolah itu ada jaringannya. Misalnya pendalaman itu sulit untuk jaringan. Nah, sekarang kita masuk kepada slide terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi seluruh pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa media berbasis ICT membantu guru dan siswa menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, fleksibel, dan efektif sesuai tuntutan zaman digital zaman sekarang ini. Jadi dengan ICT, proses belajar bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan cara yang lebih menyenangkan. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.